Konflik harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaida antara Teddy Pardiana dengan anak-anak almarhumah Lina, yakni Rizky Febian dan Putri Delina yang sempat memanas, kabarnya mulai membaik. Pertemuan antara Teddy dengan Putri dan Rizky di kota Bandung beberapa waktu lalu itu akhirnya menemui titik terang. Rizky dan Teddy sepakat menyelesaikan persoalan harta warisan mendiang almarhumah ibunya secara kekeluargaan. Saat ditemui, usai melakukan foto keluarga, Rizky akhirnya mengaku kalau polemik harta warisan itu telah dibicarakan secara baik-baik dengan Teddy, tanpa embel-embel apapun. Rizky pun enggan mengungkap hasil pertemuan kedua keluarga tersebut, demi menjaga keharmonisan dan ketentraman hubungannya dengan pihak Teddy. Lantas, apa saja yang dibahas dalam pertemuan pertama Rizky dan Teddy beberapa waktu lalu itu? Alhamdulillah. Kalau itu, ini juga saya sekalian ngobrol ya. Alhamdulillah sudah ada titik terang, sudah ngobrol kedua pihak. Kemarin yang datang itu dari bukan Pak Alinya, tapi melainkan Pak Ali, mungkin ada suruhannya Pak Ali yang memang ditanggungjawabkan untuk mengurus ini. Kita ngobrol, kita udah menemukan titik tengah kok. Kita udah enak secara kekeluargaan, kita juga tidak mau ada embel-embel lah ke depannya gitu ya. Akan tetapi dari pihak kita juga kan maksudnya inginnya secara baik-baik, jadi kita lihat aja ke depan apa. Kesepakatannya apa sih, Ki? Oh, kalau itu kan biarkan kami aja, karena biarkan urusan kami dan juga Pak Teddy. Kalau nanti saya ngomong takutnya salah paham, takutnya netizen juga di luar sana berpikirannya yang enggak. Jadi saya di satu sisi saya tidak mau menyudutkan Om Teddy ataupun menyudutkan siapa pihak dari lawyernya atau apa, jadi saya lebih baik lihat saja ke depannya akan seperti apa. Yang terpenting sudah ada pertemuan akhirnya dengan Om Teddy, ngobrol secara baik-baik. Saya juga sempat ketemu Dede Bintang, sempat kita bercanda-bercandain Dede Bintangnya, sempat digendong sama Putri. Pokoknya intinya kita sudah menemukan titik terang. Intinya kita sudah menemukan hal baik lah ke depannya. Biarkan para orang di luar sana yang menilai, dan juga biarkan saya dan juga para lawyer saya, Om Teddy dan juga lawyernya menemukan titik terang lagi atau kepastian yang saklek nantinya. Titik terangnya yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia gitu. Walaupun secara hukum Teddy juga termasuk ahli waris dan dia harus mendapatkan haknya, tapi dia dengan kebesaran hati dia tidak menuntut haknya dia sebagai ahli waris, tapi dia memperjuangkan hak dari anaknya yang masih kecil. Enggak, Kang Teddy nggak menuntut apa-apa. Saya juga kemarin agak sedikit kaget juga ya. Saya bilang, Kang, apakah Kang Teddy memang sudah yakin tidak akan menuntut haknya sebagai ahli waris? Dia bilang, Pak Ali, jangan deh. Saya tidak menuntut hak sebagai sebagai ahli waris, tapi tolong diusahakan si Bintangnya saja yang mendapatkan haknya gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah. Mudah-mudahan cepat selesai. Ada beberapa hal yang masih dihitung, masih dirembukan. Kira-kira apa sih mungkin yang mau diberikan gitu. Sejatinya, Rizky Febian sendiri tidak ingin persoalan harta warisan mendiang ibunya bergulir bak bola panas seperti saat ini. Namun apa boleh buat, hubungannya dengan Teddy yang sempat memanas pun kini perlahan-lahan mulai membaik. Sebagai anak pertama, Rizky tentu merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan harta warisan ini secara damai dan kekeluargaan. Hal itu dilakukannya demi menjaga perasaan mendiang ibunya, almarhumah Lina Jubaida.
Tak disangka, jalan yang ditempuh Rizky untuk bertemu diam-diam dengan pihak Teddy dan membahas persoalan harta warisan secara kekeluargaan akhirnya membuahkan hasil yang baik. Lantas, di balik pertemuan Rizky dan Teddy, benarkah ada andil Sule di dalamnya? Dan seperti apa juga harapan Rizky di pertemuan kedua nanti? Karena kemarin kan baru pertemuan pertama, tapi setidaknya kita sudah memenuhi dari pihak kita untuk ketemu, dan alhamdulillah ketemu sama Om Teddy-nya. Kita baik-baik kok, ketemu juga ngobrol. Ya kalau saya sebagai anak paling besar yang mau tidak mau harus ini sebuah tanggung jawab, harus kita beresin. Karena terlepas dari itu semua saya cuma kasihan sama almarhumah mama saya ya. Jadi lebih baik saya secepat mungkin bisa menyelesaikan ini agar mama tetap tenang, mama juga kasihan nangis mungkin setiap hari karena permasalahan ini belum beres. Terus juga saya tidak mau mencari musuh, saya tidak mau mencari permasalahan gitu di sini. Saya cuma pengen menyelesaikan hal yang belum kelar. Ya harus, karena kan kemarin juga selain memang pertemuan pertama, setelah itu juga memang pengen ada maksudnya obrolan lebih serius lagi mengenai hal ini gitu. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakan itu hak kita semua. Pada dasarnya saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah. Kita kan dari awal udah bilang, sebelum permasalahan ini dikuak ke media, sebelum permasalahan ini juga ngeblow up ya ke media, kita juga kan sama Putri sudah bilang bahwa kalau misalkan suatu saat nanti harus mengurus ya kita siap, karena itu sebuah tanggung jawab sebagai kakak, sebagai saudara paling besar. Kita sudah tanggung jawab kalau misalkan memang diharuskan untuk menjaganya nantinya. Kalau ayah kan, ayah mah udah beda cerita. Kalau ayah juga maksudnya ayah hanya mencoba untuk mensupport, mendukung, mendoakan yang terbaik. Tapi terlepas dari itu peran ayah sangat luar biasa di sini. Terlepas dari persoalan harta warisan yang telah menemukan titik terang, Rizky Febian juga prihatin mengenai keguguran yang dialami bundanya, Natalie Holscher. Sebagai anak, Rizky Febian sempat merasakan kebahagiaan saat pertama kali mengetahui kabar kehamilan Natalie. Namun, takdir berkata lain. Harapannya untuk memiliki seorang adik lagi dari pernikahan ayahnya Sule dan Natalie harus tertunda saat ini. Kini kondisi Natalie pun sudah kembali membaik berkat kehadiran anak-anak Sule yang terus memberikan support dan doa untuk bunda tercinta mereka. Kalau itu mah ya balik lagi kepada yang di atas, mungkin belum waktunya. Mungkin juga bunda ditugaskan untuk menjaga adik-adik dulu, terus juga mungkin bunda juga mungkin sama yang di atas ditugaskan untuk mencoba lebih untuk terbiasa lagi merawat anak seperti apa. Karena sejauh ini bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki merasakan juga kasih sayang. Ya dibilang sedih harus sedih, dia dibilang sedih mah ya, kepikiran lah, karena maksudnya ketika pertama kali aku tahu juga, maksudnya ada terharunya, ada terkejut juga karena di satu sisi bangga gitu ya, maksudnya bunda kemarin, tapi ketika melihat berita seperti itu ya mau tidak mau ya kita harus mengikhlaskan. Karena mungkin yang di atas kan mempunyai rencana lebih baik. Mungkin sekarang bunda diberikan cobaan seperti itu. Mungkin setahun, 2 tahun ke depan mungkin akan lebih baik. Iya, yang pasti untungnya bunda terobati karena adanya anak-anak ya. Anak-anak apalagi Ferdi yang selalu dekat banget sama bunda yang nggak bisa lepas gitu. Terus Ridwan juga sekarang yang semakin dekat sama bundanya. Putri yang sekarang seakan-akan udah kayak adik kakak. Sempat curhat-curhatan juga. Yes, jadi aku karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa, tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang peduli bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus. Pasti tadi aja sebelum pulang, karena kita punya kebiasaan kalau pulang tuh terus cepiki pelukan lama gitu. Sama lah tadi, sama-sama saling menitipkan kayak tadi bunda, jaga diri, jangan capek-capek. Karena bunda tahu kali ya, maksudnya perjuangan aku walaupun jauh, karena kan mau tidak mau ya, siapa yang mau aku pun jauh dari keluarga, tapi sosok bunda lah yang menguatkan itu dan mencoba mengasih pengertian ke anak-anak dan ayah. Gitu.